Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa dari Praktikum Mikrobiologi Terpadu akan menjelaskan mengenai alkohol dari bengkuang. Di sini kami dari kelompok B yang beranggotakan Asnan Habib, kemudian Poppy Amelia, kemudian saya sendiri, Bevi Renza Asifa, kemudian ada Serly Amrilia Wildayani. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tanaman bengkuang merupakan tumbuhan semak semusim dan membelit yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang lembab panas dan panas. Bengkuang merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi yang sangat penting untuk kesehatan, terutama vitamin dan mineral. Fermentasi terjadi pada bahan yang mengandung pati, di mana bengkuang banyak mengandung karbohidrat. Maka bengkuang dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pembuatan etanol secara fermentasi. Fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis mikroba yang disebut kamir dalam keadaan anaerob. Perubahan ini dapat terjadi jika mikroba tersebut bersentuhan dengan makanan yang sesuai bagi pertumbuhannya. Untuk jenis produk, kelompok kami membahas tentang etanol atau alkohol dari bengkoang. Alat dan bahan pada kelompok kami pada praktikum ini dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pada alat terdapat evaporator, Erlenmeyer, dan alkoholmeter. Bahan yang digunakan yaitu bengkoang, ragi roti atau permipan, ragi tape, gula pasir, aquades, HCl, dan NaOH. Prosedur kerja A, yaitu persiapan hulu. Yang pertama ada panen. Panen dilakukan secara manual dengan mengambil polong bengkuang dengan menggunakan gunting, kemudian biji berasal dari satu tanaman yang dimasukkan ke dalam plastik. Dan plastik tersebut diberikan label yang sesuai dengan nomor individu tanaman tersebut. Adapun kriteria panen tanaman bengkuang ini adalah polong dimulai pada warna yang coklat atau kehitaman. Selanjutnya itu ada pasca panen. Pasca panen dilakukan setelah panen, benih dikeringkan, kadar airnya hingga 14% agar dapat disimpan. Tujuan dari pengeringan kadar air benih tersebut adalah untuk menyimpan benih dalam jangka panjang. Sortasi. Pada bengkoang, sortasi yang dilakukan yaitu membuang bengkoang yang busuk ataupun terkena hama dan memisahkan ubi bengkoang yang luka ataupun yang cacat. Selanjutnya ada pengupasan. Pengupasan pada proses ini dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau. Pengupasan harus dilakukan dengan hati-hati dan sempurna agar daging bengkoang tidak banyak yang terbuang. Yang terakhir itu ada pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang menempel dan memberikan kesegaran pada bengkoang itu tersendiri. Selain itu, dengan pencucian juga dapat mengurangi residu pestisida dan hama penyakit yang terbawa pada bengkoang. Yang pertama yaitu pembuatan jus bengkoang ini diawali dengan proses pemisahan kulit, kemudian dibersihkan. Untuk hidroliza pati dapat dilakukan dengan metode enzimatis, di mana tahapannya yaitu ada likuifikasi, kemudian sakarifikasi, dan isomerasi. Untuk yang ketiga yaitu proses fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang ditumbuhkan dalam substrat. Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara spontan dan secara tidak spontan. Yang terakhir yaitu proses evaporasi, di mana proses evaporasi merupakan perpindahan kalor zat cair mendidih yang sangat sering ditemukan sehingga biasanya ditangani sebagai satu operasi tersendiri. Tujuan evaporasi ini yaitu untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat pelarut yang tidak mudah. Kemudian untuk diagram alir pembuatannya dapat dilihat pada presentasi kami, yaitu yang didapatkan dari proses pembuatan yang telah dilakukan diperkirakan dapat menghasilkan produk berupa alkohol atau etanol dari buah bengkoang.
Proses terbentuknya etanol pada buah bengkoang yaitu fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol dan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis mikroba yang disebut khamir dan dilakukan pada kondisi anaerob. Hasil dan pembahasan. Pada praktikum ini, kami menggunakan fermentasi dari bahan yang mengandung pati, karena diketahui bahwa bengkoang banyak mengandung karbohidrat. Maka dilakukan suatu percobaan untuk mengetahui manfaat bengkoang sebagai salah satu bahan baku pembuatan etanol secara fermentasi. Hasil yang didapatkan adalah kadar etanol yang terbentuk akan semakin tinggi sampai pada waktu tertentu atau waktu maksimalnya. Dan setelah waktu maksimal tersebut dilewati, maka kadar etanol yang dihasilkan akan menurun. Semakin besar berat ragi yang digunakan atau jumlah ragi yang digunakan, maka akan semakin besar pula kadar etanol yang dihasilkan. Fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol dan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis mikroba yang disebut khamir dan keadaan anaerob. Umbi bengkoang merupakan salah satu penghasil etanol yang memiliki persentase kadar etanol yang tidak terlalu tinggi. Dengan memanfaatkan produk etanol dari bahan alam, khususnya buah bengkoang, akan meminimalisir biaya produksi dan pengolahan sehingga lebih efisien. Demikianlah penyampaian kami mengenai pembuatan alkohol dari bengkoang. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.